Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara. Dimanapun saudara berada, doa saya kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Haleluya. Nah saudara, masih dalam merayakan kelahiran Tuhan kita yang adalah Raja kita dan Juru Selamat buat setiap kita. Oleh sebab itu, saya ingin mengajak kita sama-sama melihat dari sebuah kebenaran firman Tuhan yang begitu indah yang terdapat dalam Injil Lukas pasal yang pertama, dimulai dari ayat yang ke-32 sampai dengan yang ke-38. Izinkan saya membacakan buat Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Haleluya, haleluya. Katakan amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat dan merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang kisah kelahiran Yesus ini, tentunya saudara dan saya akan banyak mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Nah, secara khusus saya ingin mengajak kita seperti yang saya katakan di awal tadi, untuk kita sama-sama mengenal Raja kita ini secara pribadi. Makanya kita harus tahu jati dirinya, sebab seseorang pengenalan secara pribadinya tanpa mengenal jati diri orang tersebut, semuanya itu akan sia-sia. Haleluya. Bapak Ibu akan mengenal saya bukan hanya karena program ini, tapi kalau berinteraksi, jati diri saya lebih dalam lagi Bapak Ibu kenal, maka Bapak Ibu akan semakin mengerti siapa sesungguhnya saya. Haleluya. Oleh sebab itu, pengenalan kita akan Tuhan harus kita tahu jati dirinya terlebih dahulu. Nah, saat malaikat Gabriel menampakkan dirinya kepada Maria, dia menjelaskan dari kebenaran firman Tuhan ini paling tidak ada 3 hal tentang jati diri pribadi Yesus sendiri. Yang pertama, saya mengajak kita mengulang sama-sama dari Lukas pasal pertama ayat 32 tadi, dikatakan, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Haleluya, haleluya. Saudara, dalam iman kekristenan, kita percaya semua kita bisa disebut anak-anak Tuhan waktu kita percaya dan mengiring Tuhan dengan setia. Haleluya. Ya, tapi dalam konteks ini sebetulnya Yesus ini berbicara bukan hanya sebagai pengikut atau pengiring Tuhan, tapi anak Allah di sini berbicara tentang keilahiannya, menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan dan dia adalah manusia. Tapi dalam konteks kebenaran firman Tuhan ini sebetulnya dijelaskan bahwa lebih jelas lagi bahwa bukannya itu saja, bahwa lebih dalam dia adalah Tuhan yang turun ke dunia untuk menjelma menjadi manusia. Untuk apa? Untuk karya penebusan dosa saudara dan saya. Untuk memberikan keselamatan, memberikan kemenangan, merubah kutuk menjadi berkat atas setiap kita yang percaya. Haleluya. Oleh sebab itu, makna jati diri yang pertama bahwa Yesus saudara harus yakin dia adalah anak Tuhan yang maha tinggi. Haleluya. Ya, kenapa? Karena dia adalah Tuhan itu sendiri yang menjelma menjadi manusia. Jadi jangan ada lagi keraguan dalam mengiring sang raja. Jangan ada lagi kebimbangan kalau kita harus taat di dalam dia. Sebab dia adalah Tuhan Raja yang berdaulat penuh atas hidup setiap kita. Haleluya. Hal yang kedua, jati diri yang dilihat dalam kebenaran firman Tuhan ini adalah
bahwa dia adalah raja yang kekal. Saat bertemu dengan Maria, ya, malaikat Gabriel mengatakan bahwa Yesus adalah raja yang kekal. Nah, raja yang dimaksud Gabriel adalah raja dalam artian secara rohani, saudara, bukan hanya politis, ya. Malaikat Gabriel mengatakan ini bahwa Yesus sebetulnya adalah Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan. Saudara, setiap kali saya merenungkan ini, ya, kita harus banyak mendoakan saudara kita yang adalah Israel, yang adalah umat pilihan Tuhan. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan, sampai hari ini bangsa Israel menyalahartikan janji Tuhan tersebut. Mereka mengira bahwa Mesias adalah raja untuk raja atas orang Israel saja. Tapi tidak. Sebetulnya Mesias itu diberikan buat setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Saudara dan saya adalah Israel rohani. Oleh sebab itu percayalah, dia adalah raja yang kekal. Kekal di sini bukan berarti hanya di dunia, tapi setelah kita berpulang pun dia tetap memerintah dan kita akan memerintah bersama-sama dengannya. Haleluya. Hal yang ketiga, kekudusan Yesus adalah jati dirinya. Haleluya, ya. Malaikat Gabriel mengatakan kepada Maria bahwa anak yang dikandungnya itu adalah kudus. Dan diulang, ya, dalam kebenaran firman Tuhan, Lukas 1 ayat 35 katakan, jawab malaikat itu kepadanya, maksudnya Maria, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Nah, dalam konteks ini sebetulnya diartikan Yesus bukan hanya anak yang lahir dari hubungan suami istri. Tapi saudara, konteks kebenaran firman ini sedang menjelaskan bahwa Yesus lahir atas kehendak Bapa di surga. Dan melalui Maria dipilih untuk Tuhan hadir dalam pribadi wujud Yesus Kristus melalui rahimnya. Sebab dia harus lahir dari rahim seorang wanita, sekalipun benihnya itu adalah dari Roh Kudus. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, hanya Tuhan sendirilah yang mampu menjadi juru selamat atas semua umat manusia dan mampu untuk menghapuskan dosa saudara dan saya karena kekudusannya tersebut. Hari ini jangan pernah ragu lagi, ambil keputusan untuk kita betul-betul sungguh-sungguh mau hidup di dalam Dia dan mau mengiring Dia, bahkan mencontoh pribadinya yang kudus adanya. Kita juga mau hidup kudus di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Izinkan saya berdoa. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus setiap kami program pendengar ini. Kiranya setiap kami bisa mengenal jati diri Tuhan lebih spesifik, lebih pribadi. Karena kami tahu pengenalan kami akan Tuhan membuat kami akan semakin bertumbuh di dalam Kristus. Materaikan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Merry Christmas. Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya.